Melanjutkan episode sebelumnya, batu kristal level 6 meledak lagi. Sayangnya di akademi nggak memiliki batu kristal level ke-7. Menurut pengawas Qingxuan, bahkan di seluruh kota Yunmei nggak ada yang memiliki batu kristal level ke-7. Jadi nilai Lin Beichen dibuletin aja menjadi 7,0. Karena mau diulang juga pasti akan sulit untuk mencari batu kristalnya. Jadi aturan lamalah yang digunakan. 要是再测，恐怕是难，就按老规矩办吧。 Karena batu kristal level 6 hancur, udah nggak ada yang bisa dilakukan lagi. Padahal Lin Beichen sangat ingin mengetahui level Qi dalam tubuhnya. Di sisi lain, Direktur Chu berpikir di kelas 3 sekalipun sangat jarang ada murid yang berada di level 7. Melihat murid tahun kedua jenius seperti Lin Beichen, di tahun-tahun berikutnya pasti akademi ketiga menjadi pilihan orang-orang untuk mendaftarkan diri menjadi murid. Oh, 来了。 Diumumkan poin Qi dalam tubuh Lin Beichen berada di 7,0. Ini semua setelah dipertimbangkan bersama pengawas Qingxuan. Ada murid yang kaget, ada juga yang bertanya-tanya karena Lin Beichen menghancurkan batu kristal level ke-6. Jadi poin Qi 7,0 masih dipertimbangkan alias masih belum pasti kebenarannya. Setelah itu pengawas Qingxuan akan memberitahukan 4 murid yang akan menjadi perwakilan akademi ketiga di ujian Jiaoyang nantinya. Oh, 来了。 4 muridnya adalah Lin Beichen, Mu Xingyu, Yu Hongxian, dan Wu Xiaofang akan mengikuti kualifikasi ujian Jiaoyang. Setelah itu hadiah untuk 4 kontestan ini dikeluarkan. Menurut aturan lama, sang juara pertama mendapatkan hak untuk memilih terlebih dulu. Tapi Lin Beichen memilih untuk menutup matanya ketika milih hadiah. Sebagai orang yang baru aja di dunia seni bela diri, dia nggak tahu menahu tentang buku teknik dan pil herbal di depannya saat ini. Setelah memilih 2 hadiahnya, para pengawas menunjukkan ekspresi yang nggak biasa. Lin Beichen sadar kalau dia memilih hadiah yang salah. Karena nggak mau menanggung malu, Lin Beichen so bijak berkata kalau dia masih memiliki hati nurani untuk memenangkan ujian Jiaoyang bersama-sama. Jadi lebih baik memutuskan memberi metode teknik dan pil yang lebih baik kepada teman-teman yang kemampuannya di bawah Lin Beichen sendiri. Guru Ding gak menyangka si kampret ini bisa mengeluarkan kata-kata bijak seperti ini. Di sisi lain, Direktur Chu terhura melihat kesederhanaan sosok Lin Beichen. 林北辰的本质竟是如此单纯的少年。 Lin Beichen yang katanya memilih teknik dan pil terburuk demi teman-temannya disambut pelukan hangat Direktur Chu. Jika Lin Beichen butuh sesuatu tinggal bilang aja karena para guru di akademi ketiga pasti akan membantunya. Walaupun gak enak tapi Lin Beichen gak akan melepaskan kesempatan ini karena Direktur Chu akan mengabulkan semua keinginan Lin Beichen selama dia mampu. Dengan kata-kata basa-basi, Lin Beichen berkata kalau Direktur Chu tahu rumah keluarga Lin telah disita kekaisaran dan hidup di hutan bambu. Jadi Lin Beichen merindukan kehangatan rumah, ucapnya. Direktur Chu berkata selama Lin Beichen belajar di akademi ketiga akan diberi fasilitas penginapan hotel bambu. Penginapan yang biasa digunakan untuk tamu-tamu penting di akademi ketiga. Tapi untuk Direktur Chu, masalah seperti ini bukanlah sebuah masalah besar. Lin Beichen bertanya apakah Direktur Chu udah mempertimbangkan ini semua dan gak akan pernah menyesalinya. Direktur Chu sendiri meminta Lin Beichen untuk gak meremehkan statusnya sebagai kepala akademi ketiga. Di sisi lain masih dengan tatapan yang sinis, Guru Ding sangat tahu kalau Lin Beichen yang sekarang udah sangat mengerti tentang pentingnya dukungan dari kepala akademi ketiga. Jadi mungkin di masa depan nanti Lin Beichen akan kembali ke sifatnya yang dulu, nggak mau belajar apapun di akademi. Tentu saja Lin Beichen sangat menikmati dengan fasilitas yang akan dia dapatkan nanti. Direktur Chu mengucapkan selamat pada keempat murid yang akan mengikuti ujian Jiaoyang.
Semoga mendapatkan hasil terbaik di ujian nanti dan diakhiri dengan salam sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Di sore harinya ada 2 murid akademi karakter figuran sedang mengagumi bakat dan ketampanan Lin Beichen. 就是他真是又有才华又帅啊！ Pada malam harinya di dalam hotel bambu, pelayan Wang lagi sibuk bersih-bersih tempat tinggal yang baru, sedangkan Lin Beichen baru menyadari pil yang dia ambil sebagai hadiah adalah kualitas terburuk. Buku teknik yang dipelajarinya bernama Teknik Tubuh Pedang Fase. Ranah tertingginya dari teknik tubuh pedang fase ini adalah Jian Ren atau manusia pedang. Jadi bukan sebuah teknik pedang, melainkan penempaan tubuh fisik dan mental. Baru sadar kalau buku teknik tersebut adalah yang terburuk, Lin Beichen melemparnya ke muka pelayan Wang, tapi pelayan Wang meminta Lin Beichen untuk mempelajarinya kembali. Ditambah pelayanan plus-plus yaitu pijatan kaki untuk Lin Beichen. Teknik tubuh pedang fase ini memiliki metode yang aneh dan rumit jika ingin menguasainya. Jadi untuk yang kedua kalinya, Lin Beichen melempar buku itu kembali ke muka pelayan Wang. 少爷消消气儿啊！哎呦，少爷！Kedua kalinya dilempar buku, pelayan Wang meminta untuk nggak membuang buku tersebut karena ini hasil jeripayah dan hadiah pertama yang didapatkan Lin Beichen. Tiba-tiba Lin Beichen memberikan sejumlah uang untuk mengganti pedang pusaka milik pelayan Wang yang hancur. Pelayan Wang sendiri nggak menyangka tuan mudanya masih ingat dengan janji tersebut. 哎呦，少爷！ Lin Beichen baru aja ingat kalau dia memiliki HP merek Xiaomi, jadi nggak perlu melakukan metode aneh dan sulit untuk menguasai teknik ini. Setelah itu pelayan Wang diminta keluar dari kamarnya dan ternyata membutuhkan 4 GB atau 4000 MB untuk mendownload teknik tubuh pedang fase tersebut. 这些钱买完剑还能剩不少呢。 Pelayan Wang ternyata nggak membeli pedang, melainkan penasaran mau ngapain si Lin Beichen ini. Akhirnya, setelah aplikasi ini udah terinstal sepenuhnya, muncul ikon Lin Beichen versi chibi disertai beberapa palu kayu di sekitarnya. Ketika menggunakan palu tersebut, Lin Beichen merasakan pijatan-pijatan hangat di seluruh tubuhnya. 少爷这是在做什么呢？ Lin Beichen semakin menikmati pijatan-pijatan hangat. Pelayan Wang berkata kalau tuan muda udah dewasa karena mendengar suara-suara keenakan Lin Beichen. Gak sadar udah 1 jam berlalu, Lin Beichen masih asik memijat tubuhnya sendiri menggunakan aplikasi tersebut. 现在都已经1个时辰了。这是叫我躺平？ Massage merupakan metode pelatihan yang sangat baik dan memuaskan badan, tapi ternyata Lin Beichen menyadari kalau udah 1 jam lamanya, pelayan Wang mengintip aksinya. Sekali lagi buku teknik dilempar ke muka pelayan Wang. Dengan sok bijak, pelayan Wang berkata jika seseorang udah sangat ahli dalam ilmu seni bela diri, jangan pernah digunakan untuk semena-mena memukul orang yang lemah. Gimana kalau jatuh ke dalam kolam dan tenggelam, ucapnya. Sebagai permintaan maaf, Lin Beichen berjanji akan mentraktir pelayan Wang makan daging sapi besok hadiah kurban dari masjid sebelah. 明天小爷带你去吃烤全羊。